Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi Kristus, dalam Injil Matius, kalau dibagi ada 5 bagian penting. Injil yang baru saja kita dengar ini adalah salah satu bagian pembicaraan Yesus tentang kerasulan. Pembicaraan Yesus tentang kerasulan ini didasarkan pada apa yang dirasakan oleh Yesus, yaitu cintanya kepada orang-orang yang dilihatnya terlantar, tidak terpimpin. Dan karena itu dia memanggil ke-12 muridnya ini untuk menjadi utusannya memimpin orang-orang yang dianggap lelah dan terlantar ini. Saya ketika mempersiapkan misa ini, saya membaca Injil yang keliru. Saya membaca Injil di minggu ke-10. Maka saya mau sharing tentang Injil hari ini. Bagi saya, Injil hari ini yang baru saja kita dengar ada 2 poin yang mungkin bisa menjadi permenungan bagi kita. Yang pertama adalah nama-nama 12 murid yang dipilih oleh Yesus. Ternyata di antara nama-nama itu tidak semua orang kudus, tidak semua orang pintar. Pemungut cukai Matius adalah orang berdosa yang dibenci oleh banyak orang. Tapi Yesus memilih dia menjadi muridnya. Kalau ditanya kenapa, memang Yesus ini lain daripada yang lain. Yesus melihat sesuatu yang tidak ada, yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Contohnya Matius ini. Orang lain melihat keberdosaan Matius saja. Tapi Yesus tidak hanya melihat keberdosaan Matius, tetapi dia mau menjadikan Matius menjadi murid karena dia melihat potensi yang ada dalam diri Matius. Apa potensinya? Orang ini bisa menjadi kudus. Jadi poin pertama yang mau saya katakan adalah Yesus tidak hanya melihat aktualitas dalam diri Matius saja, tapi dia melihat potensi yang ada di dalam diri Matius bisa menjadi orang kudus, bisa berkembang. Dan Matius menanggapinya dengan luar biasa. Dia menanggapinya dengan memberikan segala-galanya lalu mengikuti Yesus. Dengan konsekuensi mungkin dia akan dibenci oleh banyak orang. Namun ternyata dia mendapatkan respek dari masyarakat karena mengikuti seorang tokoh yang populer saat itu. Maka Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang saya kasih dalam Kristus, poin pertama yang mau saya katakan adalah kalau kita sudah dipanggil, jangan pernah mengatakan kita tidak mampu, kita tidak layak untuk melayani Kristus. Orang lain mungkin melihat kita tidak layak, tidak pantas, tapi Tuhan lebih tahu isi hati kita.
Dia mungkin menggunakan yang lemah ini, yang berdosa ini menjadi alatnya untuk orang lain menjadi mengenal dia dengan lebih baik. Maka sekali lagi poin pertama, jangan takut untuk melayani Tuhan walaupun menurut orang lain kita tidak pantas. Yang kedua yang patut kita renungkan dari Injil yang baru saja kita dengar ini adalah tugas yang diberikan Yesus kepada para murid-Nya. Menyembuhkan orang sakit, mengusir setan-setan. Untuk poin ini saya mau menceritakan pengalaman saya ini yang mungkin bisa menjadi inspirasi bagi kita untuk direnungkan. Satu saat saya pulang libur, dan pulang libur saya bukan karena apa-apa, tapi karena ayah saya sakit berat. Dia di rumah sakit, dan oleh karena itu saya minta sekalian mengunjungi ayah saya yang sakit dan sekalian libur. Ketika saya sampai di rumah, ayah tidak ada di rumah, tapi dia di rumah sakit. Ketika saya mengunjungi ayah di rumah sakit, dokter menjelaskan pada saya, Romo, bapak ini sebenarnya tidak sakit. Dia hanya butuh peneguhan, motivasi supaya dia mau hidup. Maka saya mengatakan pada kakak saya yang lain, mari kita bawa bapak pulang, kita beri motivasi sesuai anjuran dokter. Ketika dibawa ke rumah, lalu saya ditelepon oleh salah seorang imam, Pastor Lukas Moa, OFM, yang pernah belajar tentang ilmu yang bisa menyembuhkan orang sakit di Italia. Dia telepon saya dan bertanya kepada saya, kamu di mana? Dan saya mengatakan, saya di rumah orang tua saya karena dia sakit. Dan orang tua Pastor Lukas mengatakan, sakit apa? Saya mengatakan, menurut dokter dia tidak sakit. Dia hanya diberi motivasi untuk mau hidup. Lalu dia bertanya, ciri khasnya apa? Dan saya mengatakan, oh dia hanya tidur-tidur saja. Makan juga enggak mau. Matanya tertutup terus. Lalu Pastor Lukas mengatakan pada saya, bodoh kamu. Itu namanya dia kedatangan arwah, kata Pastor Lukas. Lalu saya mengatakan, maksudnya apa? Itu ada arwah yang datang kepadanya, mau bicara. Maka saya bingung. Lalu Pastor Lukas mengatakan, sekarang yang harus kamu buat adalah ini. Ambil air suci, ambil rosario, kamu berdoa rosario dulu. Sesudah kamu berdoa rosario, kamu ambil air suci dan lap dia dengan air suci atau memberi dia minum air suci itu. Dan kemudian kalungkan dia dengan rosario. Saya buat. Saya tidak pikir panjang, saya lakukan saja. Dan akhirnya sesudah saya melakukannya, Bapak tenang-tenang saja. Malam hari
tengah malam dia minta makan, teriak minta makan kepada kakak saya. Dan ketika kakak saya memberi makan dan dia membangunkan saya mengatakan, "Bapak sudah sembuh ini. Kalau dia sudah makan berarti dia sembuh." Lalu dia bertanya kepada saya, "Apa yang kamu buat tadi sehingga Bapak bisa makan? Dokter sudah angkat tangan." Saya hanya mengatakan, saya tadi berdoa rosario, kemudian rosarionya saya kalungkan ke dia, Bapak, lalu saya lap dia dengan air suci. Itu saja. Dan dia mengatakan, "Oh, kamu ternyata hebat juga, bisa menyembuhkan orang." Saya mengatakan, "Enggak tahu, saya enggak tahu apa-apa. Ini yang saya buat." Tapi Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang saya kasih dalam Kristus, poin yang mau saya katakan dari pengalaman saya ini adalah ketika kita dipanggil oleh Tuhan dan dijadikan murid-Nya, kita punya kekhususan yang mungkin kita tidak tahu. Dan itulah yang harus kita buat dalam hidup kita, bisa membantu sesama kita. Anda prodiakon juga sudah dilantik oleh uskup, pasti punya kekhasan, kekhususan yang bisa membantu orang lain. Bentuknya apa? Mungkin belum tahu sekarang. Maka sekali lagi, semoga 2 poin ini bisa menjadi permenungan bagi kita semua pada hari ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua.